Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 11. Sejak fajar menyingsing, Tiara sudah mulai berkecimpung di dapur. Ia telah berjanji kepada Cantika, putri kecil yang penuh ceria itu, akan menyiapkan bento kesukaannya. Tak lupa sambil menyiapkan bekal si kecil, Tiara menyempatkan diri untuk mengolah menu sarapan yang menarik bagi mereka berdua. Tiara memasang wajah penuh semangat dan kasih sayang ketika menggoreng ayam teriyaki, mengolah sajian sashimi yang lezat, serta mengukir buah segar menjadi bentuk lucu yang menarik perhatian Cantika. Tangan-tangan terampil Tiara bergerak gesit, melanglang buana di dapur, memperlihatkan rasa cinta mendalam dan kepedulian terhadap putri kecilnya. Untuk Arkan, ibunya dan juga istri siri suaminya, Tiara tidak peduli. Perlu waktu baginya untuk bisa ikhlas dalam melayani suaminya lagi. Sesakit itu luka yang ia rasakan sehingga ia tidak mau untuk sekedar membuatkan sarapan atau bekal seperti biasa untuk suaminya. Tiara pikir sudah ada istri muda suaminya. Buat apa ia harus repot-repot untuk melayaninya lagi? Lagi pula kesempatan itu akan Tiara berikan pada suaminya jika Arkan mau meninggalkan istri keduanya itu. Egois? Mungkin sebagian orang akan menilainya egois. Namun Tiara tidak peduli. Dirinya adalah istri pertama Arkan yang sah, diakui oleh agama dan negara. Berbeda dengan istri keduanya yang dinikahi secara sirih oleh suaminya. Dalam kebimbangan, Tiara tersiksa dalam pertanyaan yang tak terjawab. Apakah dengan meninggalkan wanita itu, luka di hatinya akan sembuh? Detik demi detik, hatinya semakin teriris, dibayangi adegan pengkhianatan yang terjadi tepat di belakang punggungnya. Suami soleh dan baik yang selalu ia banggakan itu ternyata mendua. Cinta beserta kepercayaan yang begitu besar tertanam di hati, kini seolah terkubur oleh kebencian. Bahkan Tiara tidak tahu langkah apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Tiara hanya menunggu kepastian dari Arkan tentang persyaratan yang diajukan kemarin. Setidaknya jika Arkan menyanggupinya, mungkin Tiara bisa mempertimbangkan keseriusan suaminya itu. Harum sekali, Mbak. Masak apa? Aku bantu ya. Tiara memutar bola matanya, malas mendengar suara yang sok lembut itu. Ia melirik sekilas dan sedikit mengeringit ketika melihat penampakan wanita di belakangnya. Arumi keluar kamar hanya dengan menggunakan daster tanpa lengan. Rambut hitam dan panjang yang lurus itu tergerai. Tentu saja Tiara merasa heran. Ia pikir wanita soleha ini tidak berani keluar dengan penampilan seperti ini. Dan yang lebih membuat Tiara tersenyum kecut adalah saat menyadari rambut panjang yang tergerai itu basah. Sepertinya Arumi baru saja keramas. Tumben gak pakai hijab, tanyanya dengan nada menyindir. Pertanyaan konyol yang seharusnya Tiara tidak tanyakan, karena ia tahu sendiri sebab mengapa wanita itu tidak berhijab dan rambutnya basah. Oh, ini aku baru saja habis mandi, Mbak. Masih basah, jadi gak pakai hijab dulu. Lagi pula jika di dalam rumah dan tidak sedang ada tamu, aku memang melepas hijabku. Di rumah ini tidak ada laki-laki selain suami kita. Benarkan, Mbak? Tanyanya sok akrab. Kita? Ih, najis, umpat Tiara dalam hati. Untuk menghilangkan rasa sesak atas bayang-bayang pergumulan pria yang dicintainya dengan wanita lain, Tiara terus menyunggingkan senyum sinisnya. Ia harus terlihat tegar. Tidak ingin sampai Arumi melihat kesedihannya serta perasaan cemburunya saat ini. Mbak buat sarapan apa? Aku bantu ya. Arumi meraih celemek yang menggantung dan siap untuk membuat sarapan juga. Tentu saja ia tidak mau berpangku tangan saat kakak madunya sibuk di dapur. Aku sedang membuat bekal dan sarapan untukku dan juga Cantika. Kalau mau bikin sarapan, bikin saja. Buat Mas Arkan sama Mama, ucap Tiara yang tak ingin larut dalam kesedihannya. Ia harus fokus membuat sarapan dan bekal penuh cinta untuk putri kesayangannya ini. Oke, Mbak. Oh iya, Mas Arkan sama Mama sukanya apa, Mbak? Tanya Arumi lagi sok kenal, sok dekat. Sikap Tiara yang tidak menghindar pagi ini membuatnya yakin
jika kakak madunya sudah mau menerimanya. Arumi akan berusaha untuk mengakrabkan diri dengan istri pertama suaminya itu. Yakin jika suatu saat Tiara akan menerimanya dengan baik di rumah ini. Bukankah poligami sesuai syariat Rasul yang diharapkan oleh suaminya dan juga ibu mertuanya? Tugasnya di sini juga untuk membantu Arkan dan Tiara agar lebih mendalami agama. Bukankah kau sudah bersama suamiku selama 5 bulan lamanya? Harusnya kau tahu dong apa kesukaannya. Tanya Tiara masih menunjukkan sikap ketusnya. Kan selama ini Mas Arkan tidak pernah menginap ataupun sarapan di rumah Mama. Jadi aku tidak tahu makanan apa yang disukai oleh Mas Arkan. Jawab Arumi apa adanya. Tiara kembali tersenyum miring. Ia berdesis wanita berhijab lebar itu. Entah polos atau sok polos, tapi sikapnya benar-benar membuat Tiara muak. Oh iya, aku lupa. Kau dan Mas Arkan kan diam-diam menikah di belakangku. Tentu saja kalian jadi jarang bersama. Lucu ya. Jadi selama ini kalian main petak umpet untuk bisa blaem hingga kamu bisa kayak dung begitu. Tiara mentertawakan Arumi. Sementara Arumi, ia nampak bersedih. Ia pikir kakak madunya sudah mau membuka pintu maaf dan menerima kenyataan ini. Tapi nyatanya Tiara terus saja menghinanya. Tiara bahkan tidak mau mendengar sedikit pun penjelasan Arumi. Bahkan sejak awal Arumi sudah mengatakan jika dirinya tidak tahu Arkan sudah menikah. Pernikahannya dengan Arkan atas permohonan dari Bu Chandra yang merupakan kenalannya di sebuah majelis taklim, tempat mereka sering menghadiri pengajian rutin. Saat itu Bu Chandra memintanya untuk menikah dengan putranya. Arumi yang memang sudah cukup dewasa dan belum menikah itu tentu saja menerima lamaran tersebut. Namun ia harus menelan pil pahit saat Arkan meninggalkannya di malam pertama. Suaminya mengatakan jika dia sudah memiliki seorang istri. Arumi kecewa dan sempat ingin mengakhiri pernikahan ini karena ia tidak mau menjadi orang ketiga. Namun Bu Chandra terus memohon. Dan entah apa yang Bu Chandra katakan pada Arkan, karena 2 hari setelah pernikahan sirinya itu, suaminya pulang dan memberikan nafkah batinnya. Perlahan namun pasti, Arkan mulai nyaman dengan istri sirinya itu. Sikap Arumi yang penurut dan juga perhatian membuatnya sangat nyaman. Apalagi sosok Arumi adalah wanita idaman selama ini. Menutup aurat, berhijab, diam di rumah, dan keluar hanya untuk ikut dalam pengajian. Arumi pun merasakan hal yang sama. Pernikahan yang awalnya tidak didasari oleh rasa cinta itu kini perlahan mulai tumbuh. Perasaan sayang yang semakin dalam. Apalagi setelah tertanam benih suaminya di rahimnya saat ini. Arkan juga sangat perhatian. Pria itu meminta Arumi untuk bersabar karena ia tidak bisa memberikan keadilan waktu padanya saat itu. Arkan hanya datang saat pagi hari sebelum berangkat kerja dan sore sepulang kerja. Waktu yang singkat namun sangat berarti untuk Arumi. Tidak apa-apa meski hanya mendapatkan beberapa jam dalam sehari. Ia cukup bahagia meski hanya sebagai wanita simpanan. Kenapa ia dibilang wanita simpanan? Karena dirinya dinikahi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama suaminya. Namun kini Tiara telah mengetahui segalanya. Arumi terus menerima hujatan yang dilontarkan istri pertama suaminya itu. Ia harus bersabar. Apapun yang terjadi, dirinya harus bisa merebut hati Tiara. Setelah berhasil menaklukkan hati Arkan suaminya. Mbak, Arumi memanggilnya dengan suara yang serak dan cemas. Mungkin Mbak sangat membenciku, namun aku bersumpah, Mbak, aku tak punya niat sedikit pun untuk merebut suamimu, ucap Arumi dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan Tiara yang tengah menyiapkan bekal untuk Cantika. Tiara seketika menghentikan aktivitasnya. Tanpa menoleh, Tiara tersenyum sinis, berusaha keras menahan amarah yang kian memuncak. Di balik rasa jengkel itu, kekecewaan juga menyusup dan menghujam hatinya, menyembunyikan segala luka di balik senyumnya yang sinis. Tiara berpikir betapa memalukannya harus berhadapan dengan perselingkuhan suaminya di pagi hari yang seharusnya indah ini. Seketika suasana hati yang awalnya baik terasa makin muram. Simpan saja sumpahmu itu. Tidak akan ada artinya jika kau masih bersama suamiku, ucap Tiara singkat namun begitu menusuk sanubari. Arumi menggelengkan kepalanya dengan tegas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan merebut cinta Arkan dari Tiara.
Ia berharap agar Tiara bisa menerima poligami ini dengan sepenuh hati, seperti ikhlasnya para istri Rasul. Karena Arumi yakin balasan surga menunggu bagi wanita yang ikhlas dalam menghadapi cobaan seperti ini. Mungkin jika tidak ada bayi ini, bisa saja saya meninggalkan Mas Arkan seperti keinginan Mbak Tiara. Tapi bayi ini membutuhkan ayahnya, sama seperti Dek Cantika. Saya berharap Mbak Tiara mau membuka hati untuk menerima kami. Mari kita besarkan anak-anak kita bersama dan menjalani hidup dengan rukun dan bahagia. Percayalah Mbak, Allah menjanjikan surga untuk wanita yang ikhlas ketika suaminya memutuskan berpoligami. Kata-kata Arumi seolah menjadi cambukan yang memecahkan dinding hati Tiara. Rasa sakit dan kecewa yang selama ini ia pendam kini semakin menggurusi kalbu. Alih-alih merasa tenang dengan pembicaraan yang dihadirkannya, hati Tiara kian tersayat, dilanda rasa marah dan kebencian terhadap wanita yang kini tengah merebut cinta suaminya. Hei, lakor, jangan sok bawa-bawa agama ya, dan jangan ceramah pagi-pagi begini. Alih-alih memintaku untuk menerima dengan ikhlas, kau perbaiki saja kelakuanmu itu. Jangan berlindung di balik hijabmu, wanita soleha. Ingat, kau telah menyakiti hati seorang istri dan juga ibu. Poligami sesuai syariat, tidak ada yang dijalankan secara diam-diam. Berkacalah, sebelum punya niat untuk membimbing suamiku dan juga aku yang katanya jauh dari agama ini, sebaiknya kau perbaiki dulu akhlakmu, ucap Tiara penuh sindiran. Matanya menatap tajam pada Arumi yang kini terdiam dengan mata legam yang berkaca-kaca. Arumi benar-benar sangat terpukul mendengar penuturan dari kakak madunya itu. Tak ingin buang waktu, Tiara kembali melanjutkan aktivitas menyelesaikan membuat bekal untuk Cantika. Hingga saat ia tengah serius terdengar suara cempreng yang khas melengking memekakkan telinga. Ya ampun sayang, ada apa? Kenapa kamu menangis? Bu Chandra memandang Arumi yang terisak di sudut ruangan. Sementara Tiara nampak sibuk di dapur. Ketegangan antar keduanya terasa begitu tebal. Hingga akhirnya sang ibu mertua merasa tak bisa membendung rasa curiganya. Tiara, pasti kamulah yang membuat Arumi menangis seperti itu, pekik Bu Chandra. Wajahnya memerah oleh emosi yang memuncak. Tiara menyelesaikan hiasan bekal Cantika yang amat cantik dan apik, seakan tiada celah. Dengan gerakan lamban, ia berbalik menghadap ibu mertuanya, tersenyum lebar saat sarap dengan cemoohan. Mama kenapa sih datang-datang menuduh aku tanpa bukti? Kenapa Mama tidak langsung saja tanya Arumi? Aku sibuk di sini mengerjakan bekal untuk Cantika. Tak ada waktu buat mengusik siapapun. Dalam nada meledek yang menusuk hati, Tiara berhasil memancing emosi Ibu Chandra. Di tengah ketidakpastian, perseteruan keluarga ini semakin menggelora, menjadikan udara semakin kental oleh ketegangan yang tak kunjung usai. Halah, Mama yakin itu mulut pedasmu yang sudah membuat Arumi menangis. Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Kamu seharusnya menyambut Arumi dengan tangan terbuka sebagai adik madu. Lihatlah, Arumi sendiri mampu menerimamu dengan tulus. Kamu bisa mencontoh sikap Arumi, ujar Bu Chandra dengan emosi yang membuat suasana semakin panas. Tiara menghela napasnya yang sesak. Matanya mendelik ke arah Arumi, tajam dan menyusuk, mengisyaratkan kebencian yang begitu membara dalam jiwa. Ma, aku menangis bukan karena Mbak Tiara. Aku menangis karena terharu. Mbak Tiara begitu sibuk sejak pagi buat menyiapkan bekal untuk Dek Cantika. Aku seharusnya banyak belajar darinya, bukannya bangun telat seperti ini, ucap Arumi berbohong. Ia tentu saja tidak mau sampai ibu mertuanya terus menyalahkan Tiara. Meskipun kakak madunya itu terus saja menunjukkan sikap tidak suka, namun ia tidak boleh membalasnya. Bu Chandra tidak percaya begitu saja. Ia menelisik wajah Arumi yang basah oleh air mata itu. Kamu nggak bohong sama Mama, sayang. Kalau dia menyakitimu, kamu bilang saja. Jangan takut. Arumi menggeleng pelan. Enggak, Ma. Mbak Tiara sangat baik. Maaf, aku cengeng seperti ini, Ma. Arumi terpaksa berbohong agar ibu mertuanya tidak memperpanjang masalah ini. Tiara yang melihat pemandangan itu hanya tersenyum miring. Sungguh akrab sekali hubungan antara menantu dan mertua itu. Mereka benar-benar sama,
sama-sama memuakkan untuk Tiara. Nggak apa-apa sayang, kamu nggak cengeng kok. Namanya juga ibu hamil, pasti lebih emosional. Lagi pula kamu bangun kesiangan pun nggak apa-apa kok. Kamu pasti lelah semalam tidur bersama suamimu. Ibu senang sekali melihatmu keramas seperti ini, ucap Bu Chandra sambil terkikik membuat wajah Arumi langsung tersipu malu. Bu Chandra seolah sengaja mengatakan itu untuk membuat Tiara cemburu. Tapi mah, aku tidak. Tiara, kamu di sini, Dek. Mas cari ke kamar Cantika, kamu nggak ada. Arkan tiba-tiba datang dan langsung menyapa Tiara. Ia tersenyum senang melihat istrinya. Arkan benar-benar sangat merindukan Tiara. Tiara hanya diam sambil melipat kedua tangannya di dada. Kamu masak sarapan apa, Dek? Mas kangen makan sarapan buatan kamu. Bekalnya udah dibuat. Tanya Arkan dengan tatapan lembut. Wajahnya tampak semeringah. Ia sudah berpakaian rapi dengan setelan kantor. Di sisi lain Tiara tampak sederhana dengan pakaian rumahan. Biasanya dia akan berganti setelah bekalnya rampung dibuat. Sudah mas, tapi aku minta maaf ya. Aku hanya sempat membuat sarapan dan bekal untuk Cantika dan aku saja. Jadi kalau kamu ingin sarapan, mungkin kamu bisa minta tolong pada istri mudamu itu. Jawab Tiara dengan nada tajam dan penuh sindiran, membuat Arkan terbelalak tak percaya. Ya kok gitu, Dek? Mas kan pengen makan masakan kamu. Arkan berucap manja sambil mendekat ke arah Tiara yang acuh tak acuh padanya itu. Sikap Arkan langsung membuat suaminya membuang pandangannya. Entah mengapa hatinya merasa tercubit melihat Arkan yang begitu memohon pada istri pertamanya itu. Aku sudah terlambat mas, aku mau ganti baju dulu, ucap Tiara menahan marah di bibirnya sambil berlalu cepat melewati suaminya. Dek, tunggu sayang. Arkan hendak mengejar Tiara, namun tangannya dengan kuat dicekal oleh ibunya. Arkan, ngapain sih ngemis-ngemis seperti itu? Soal sarapan kan ada Arumi, dia bisa membuatkan yang enak untukmu. Betul kan sayang? Tanya Bu Chandra, merasukkan rasa malu pada Arumi yang sedari tadi ingin menjelaskan keadaannya. Arumi mengangguk dengan wajah terpaksa, tersenyum tipis sambil mengepalkan tangan di balik apronnya. Ia merasa gugup, pasalnya dirinya tidak pandai memasak. Namun jika bilang tidak bisa, ia khawatir suaminya akan kecewa pada dirinya. Kamu duduk manis saja dulu. Arumi akan berusaha membuat sarapan yang spesial untuk kita. Biar mama buat minuman kunyit dulu ya buat kamu. Ingat, lambungmu belum sembuh betul. Jangan dulu minum kopi, susu atau teh dulu ya, tutur Bu Chandra dengan lembut. Arumi mencoba tersenyum, namun dalam hatinya ada penyesalan dan harapan agar suaminya tidak terlalu kecewa nanti. Bismillah, semoga saja masakanku berhasil kali ini. Selama ini aku belum pernah masak yang bervariatif seperti Mbak Tiara. Semoga saja nasi goreng buatanku bisa disukai oleh Mas Arkan, gumam Arumi yang mulai berkecimpung di dapur. Ia menghalau rasa gugupnya, mencoba untuk percaya diri pada masakannya kali ini. Jujur saja, ia tidak bisa masak. 5 bulan tinggal di rumah ibu mertuanya pun, ia tidak pernah memasuki dapur. Semua kebutuhan serta urusan makan sudah disiapkan oleh pembantu di rumah ibu mertuanya. Lagi pula Bu Chandra juga tidak pernah memintanya untuk memasak. Karena di rumah ini tidak ada pembantu dan Tiara tidak memasak untuk suami serta ibu mertuanya. Jadinya Bu Chandra meminta Arumi untuk memasak. Bu Chandra sendiri juga tak pandai masak dan malas berurusan dengan dapur. Takut jika gamis yang ia gunakan terkena cipratan noda masakan. Jam menunjukkan pukul 6:30 ketika Tiara sudah rapi dan cantik dengan setelan kantornya. Begitupun dengan Cantika yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Anak itu begitu bersemangat ketika melahap nasi goreng spesial buatan ibunya. Bibir kemerahan Tiara terlihat begitu sensual. Beberapa kali Arkan mencuri pandangan pada istrinya itu. Tiara mulai menyuapi nasi goreng buatannya dengan lahap. Jakun suaminya naik turun. Ia sangat kangen masakan istrinya. Apapun masakan yang lezat dibuat Tiara, selalu saja terasa lezat. Mas, maaf ya menunggu lama.
Ini sarapannya sudah selesai. Arumi datang dengan keringat bercucuran di keningnya. Wajahnya terlihat sangat berantakan, ketara sekali jika dia tidak pernah berurusan dengan dapur. 3 piring nasi goreng yang bentuknya tidak sama sekali menggugah selera ia sajikan di atas meja. "Terima kasih," ucap Arkan singkat, namun pandangannya terus saja tertuju pada Tiara. "Dihabiskan ya mas, semoga kamu suka," ucap Arumi penuh harap. Ketika rasa lapar menyiksa perutnya, Arkan tak kuasa menahan diri untuk segera menyerbu piring nasi goreng di hadapannya. Namun seiring suapan pertama mendarat di lidahnya, ekspresi wajahnya seketika berubah drastis. Dia terdiam, mencoba mencerna sensasi rasa asin yang menyentak di mulutnya. Tak ada kata yang keluar, namun ia ingin sekali meludahkan suapan itu. Jika saja tidak ingin mengecewakan hati Arumi yang telah bersusah payah memasak. "Sini, sayang, kamu pasti lelah." Bu Chandra segera menyelesaikan situasi. Dia telah merasakan sendiri kegagalan nasi goreng buatan menantunya itu dan ingin menghentikan penderitaan Arkan. "Besok-besok kita beli saja ya sarapannya," lanjutnya dengan nada bijaksana dan penuh kasih sayang. Berharap pesan tersiratnya dapat diterima oleh Arumi agar tak terulang kesalahan yang sama. "Kenapa, Ma? Nggak enak ya?" Arumi menatap ibu mertuanya dengan khawatir, mencoba menilai ekspresi wajah wanita yang mencicipi nasi goreng buatannya itu. Enak kok, cuman kasihan saja kamu lagi hamil, harus masak seperti ini. Lebih baik beli saja biar praktis," ucap Bu Chandra sambil memaksakan senyum, seakan tak ingin menyakiti hati Arumi. Namun hal itu justru membuat Tiara tersenyum getir. Tiara merasakan getaran emosi yang mendalam dan kesedihan yang bercampur kekecewaan mulai menyelimuti hatinya. Sebenarnya Tiara puas melihat ekspresi suaminya yang sepertinya tidak menyukai masakan istri sirinya itu. Namun sesuatu yang menyesakan dada ketika Bu Chandra begitu memanjakan Arumi. Padahal dulu alasan Bu Chandra tidak merestui Tiara adalah karena Tiara yang bersikukuh ingin menjadi wanita karir. Ibu mertuanya mengatakan jika dia menjadi wanita karir sama saja tidak bisa mengurus rumah tangga dan juga keluarga. Tapi sekarang ketika Tiara bisa menjalankan keduanya dengan baik, yaitu menjadi wanita karir sekaligus bisa mengurus keluarganya tanpa ada bantuan asisten rumah tangga, ibu mertuanya malah berkata hal lain pada menantu barunya itu. Di balik senyumnya yang dipaksakan, dia berbisik pelan di tengah santapannya. "Dasar lebay." Tanpa disadari matanya pun terasa perih oleh gumpalan emosi yang terpendam. Apa kamu bilang? Lagian aneh sekali rumah ini tak ada pembantunya. Dasar wanita karir medit," ejek sang mertua. Wajahnya memerah padam. "Aku bukan medit, tapi aku mampu melakukannya sendiri. Bukankah tugas istri itu melayani suami? Kalau cuma bikin sarapan saja tidak bisa, lalu melayani apa? Hanya berhijab dan melayani di ranjang saja gitu." Tiara balas menyindir, matanya berbinar kesal. Suasana sarapan pun menegang, apalagi saat mertuanya membanting sendok ke arah Tiara. Namun dengan sigap Tiara menghindar dan menatap ibu mertuanya tajam. "Jaga bicara kamu, Tiara," teriak Bu Chandra. Emosinya meluap-luap. "Mama, apa-apaan sih?" Arkan ikut emosi melihat pertengkaran sengit antara istrinya dan ibunya yang tampak tak ada ujungnya. Suara hatinya bergumul mencari jalan keluar dari ketegangan ini. Dia yang mulai, Arkan. Sengaja dia hanya membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia mengatai mama dan kata lebay. Dasar menantu gak ada akhlak, petiknya. Arumi yang ada di sebelah ibu mertuanya itu langsung mengusap lengan ibu mertuanya, mencoba meredam emosi Bu Chandra yang memang selalu terpancing oleh ucapan dan sindiran kakak madunya. Sudah, aku gak mood lagi, aku mau berangkat. Ayo Cantika, mau berangkat sama papa? Tanya Arkan pada Cantika, putri kecilnya yang juga terkejut melihat pertengkaran di meja makan ini. Cantika mengangguk mantap. Tentu saja, ia sangat senang jika bisa berangkat bersama kedua orang tuanya. Dengan ekspresi manja, anak itu mendekati ayahnya dan memohon agar berangkat dengan ibunya juga.
Sama mama juga, Pak. Yuk berangkat bareng-bareng lagi seperti dulu. Ajak anak itu yang membuat Tiara bimbang. Gak bisa sayang, mama bawa mobil sendiri, tolak Tiara dengan halus. Pokoknya aku mau sama mama dan papa, teriak Cantika yang tiba-tiba merajuk, membuat suasana semakin memanas di pagi hari. Cantika, sayang, gimana kalau Cantika berangkat sama Papa Arkan dan juga Tante Arumi? Bu Chandra tiba-tiba mengusulkan ide tersebut. Ia tentu saja ingin mengambil hati Cantika untuk Arumi, berharap Cantika bisa menerima kehadiran ibu sambungnya itu. Nggak mau, aku nggak mau sama tante itu. Aku maunya sama mama dan papa. Aku mau sama mama papa, ucapnya sambil terisak. Melihat itu tentu saja Tiara menjadi tidak lega. Dek, kita antar Cantika yuk, biar Mas yang antar kamu ke kantor. Tiara terdiam sejenak, sebelum akhirnya ia pun mengangguk, tidak tega melihat Cantika yang pagi ini sudah sangat bersedih karena ingin diantar oleh kedua orang tuanya. Ya sudah, mama siap-siap dulu, mama bungkus nasi gorengnya dulu ya. Sayang, masih sisa, bisa dimakan di kantor, ucap Tiara yang membuat lengkungan senyum terpatri di wajah cantik anaknya itu. Yeay, asik, aku diantar mama dan papa. Yeay. Cantika memakin girang. Ia langsung menghambur memeluk ayahnya. Kemudian mereka berjalan duluan menuju mobil yang terparkir di halaman depan rumah tanpa pamit pada Arumi maupun Bu Chandra. Suasana hati Arkan sedang tidak baik. Hanya Cantika yang mampu meredamnya saat ini. Tiara memasukkan sisa nasi goreng ke dalam wadah. Dengan cekatan ia menyiapkan semuanya tanpa terlewatkan sedikit pun. Saat dirinya tengah serius dan sibuk, samar ia mendengar suara ibu mertuanya yang sepertinya sedang menenangkan menantu idamannya itu. Kamu jangan sedih ya sayang. Suatu saat kamu pasti bisa masak makanan yang enak. Ini juga sudah enak, tinggal diasah sedikit lagi saja. Untuk makan malam kamu pesan di restoran saja. Nanti kalau Arkan tanya, bilang saja kamu yang buat. Gimana? Tiara tersenyum kecut mendengar penuturan ibu mertuanya itu. Dengan sengaja ia berjalan melewati mereka sambil mengatakan sesuatu yang tentu saja membuat Arumi tertampar. Modal soleha doang tapi gak bisa apa-apa. Yang sempurna seperti aku saja bisa diduakan. Apalagi yang tidak bisa diandalkan. Hati-hati loh. Biasanya suami sudah menikah 2 kali bisa saja akan melakukannya lagi untuk yang ketiga atau keempat kali. Tiara, Bu Chandra melotot marah ke arahnya. Namun Tiara malah menatapnya santai. Apa sih mah? Aku kan bicara kenyataan. Aku memang tidak pandai agama, tapi bukankah seorang lelaki diperbolehkan memiliki istri 4? Mungkin mama bisa carikan yang ketiga atau keempat sekalian, biar hidup Mas Arkan semakin sempurna. Ledek Tiara kemudian berlalu meninggalkan mereka yang terlihat kesal padanya itu. Dan selesai teman, Mimin mau tanya, kalian tim ibu mertua, tim istri pertama, tim istri kedua, atau tim suami? Tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.